Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Aljon, kembali lagi di We Are Lions bersama saya Sela Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga saya Raditya, berbicara tentang anggota Lions Club bukan hanya dari usia tertentu, tetapi bahkan dari usia milenial pun sudah menjadi bagian dari organisasi berskala internasional ini. Lions Club memberikan kesempatan dan juga pengalaman kepada anak-anak muda untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Hadir studio bersama dengan kita pada kesempatan kali ini, bintang tamu yang sudah tidak asing lagi buat kita semuanya, dan kita langsung saja berkenalan. Ya, ini ada, kita manggilnya kakak, Victor Usman. Hai. Halo, Radit, Kak Radit. Kak Radit ya. Celia. Karena kita milenial, namanya bro gitu ya. Harusnya ya. jadi lebih santai. Ya, bro and sis ya, harusnya. Betul. Benar Ya, sekali. Tapi kalau kita misalnya hari ini kan berada di program We Are Lions, pastinya kita berbicara seputar dengan Lions. Dan yang kita undang pasti orang bagian dari Lions ya kan? Iya, Tentu betul, saja. betul. Tapi saya pengen tahu nih, apa sih yang terlintas di benaknya Kak Victor setelah mendengar kata Lions? Kalau Lions memang seperti kita, we serve gitu ya. Dalam Oke. artian apa yang bisa kita berikan nih di luar apa yang kita sudah dapatkan, dan it's time to give back, seperti itu sih. Oke. That's Lions. Oh, that's right. Oke, so simple tetapi bermakna Ya. gitu ya, karena Anak we muda serve- kan simpel-simpel gitu. Iya benar, nggak perlu bertele-tele gitu ya. Oke. Tapi kena dan dapat maknanya gitu. Yes, this- Tapi kenapa sih memilih untuk menjadi relawan di Lions? Karena kan banyak ya mungkin organisasi lainnya. Tapi bisa kita lihat juga dengan kesibukan, pasti Kak Victor ini punya kesibukan lainnya nih. Di samping menjadi seorang relawan, kenapa memilih untuk mengabdikan diri menjadi relawan di Lions pula? Gimana nih? Kalau kenapa Lions gitu ya, sebenarnya ya saya juga udah ada di beberapa organisasi, mulai dari organisasi sekolah, ya as a leader ketua OSIS, ketua BEM gitu kan. Terus ada organisasi lain selain Lions gitu kan, yang juga internasional. Tapi dan kenapa akhirnya Lions Club? Karena satu, activity-nya. Jadi activity-nya aktif, terus berbagi, dan branches kita perlu ngelihat yang memang aktif secara di sosmed, terus kita presence-nya tuh ada lah. Dalam artian, jangan cuma sekedar nama, tapi nggak ada activity. Setelah cari-cari, oh Lions Club. Di samping sebenarnya kata kuncinya people. Oke. Yang memang saya juga di area terkait people kan, people development. Oke. Mulai dari personality-nya, psikometriknya, personal dirinya dia seperti apa, dan orang-orang di Lions itu punya vibrasi yang kayaknya pas nih, vibes-nya sama nih, dalam artian kita mau serve bareng-bareng, kita mau turun bareng-bareng tanpa bilang, oh dia level apa nih, oh dia ini siapa nih, tapi betul-betul as Alliance yang menjadi brandingnya dengan vest kuningnya itu. Nah, ketika join dengan Lions Club kan tentunya apakah di luar dari ekspektasi juga nih, Bro Victor gitu ya. Oh ternyata anggotanya ini adalah bermacam-macam nih, nggak selevel dalam artian sini mungkin range usianya gitu. Ada image itu nggak sih waktu pertama join dengan Lions Club gitu? Justru kalau pertama join Lions Club, dibilang shockingnya itu enggak, dalam artian karena justru itu yang kita mau belajar. Karena zaman sekarang apalagi kita bilang kita mesti belajar dari banyak rentang usia, rentang kebudayaan gitu, dan ketemu orang-orang di Lions dari berbagai macam usia, udah pasti berbagai macam budaya, berbagai macam sudut pandang. Nah itu yang bikin, justru itu yang menarik sebenarnya. Bro Radit, ya itu yang menarik, yang bikin kita refresh. Jadi ketika kita kadang meeting, ngobrol dengan sudut pandang yang berbeda, itu bikin kita lebih rich ya. Apalagi kalau zamannya ya saya milenial, sekarang zilenial, bahkan itu pun juga ada di Leo gitu ya, sebelum ke Lions-nya. Nah, tapi tidak merasa ada gap dan tidak ada gap ya di Lions itu ya? The good things-nya justru enggak, justru itu saya belajar banyak banget. Oke. Mulai dari banyak, kalau di Lions kita panggil DG, PDG, VG, terus ada KD. Awal-awal bingungnya itu, ini apa? Saya sebagai presiden, jadi panggil Pres Victor gitu kan. Awal-awal cuma itu aja, tapi karena kitanya juga terbuka mau belajar, sebuah hal yang baru, dan ketika kita mau belajar, para senior Lions pun siap untuk turun tanpa bilang, oh saya lebih senior nih,
Oke. oh saya lebih berpengalaman atau dengan jabatannya yang wow kan, seperti itu. Tapi betul-betul beliau-beliau tersebut siap untuk serve, itu yang bikin wow keren ya. Yang kadang-kadang kita anak muda tuh ketika sudah naik sedikit berasa, Ya. tapi justru benar-benar berasa yang bahasanya kita, saya lihat padi semakin merunduk, nah itu di Lions ketemu banyak banget. Seperti yang awal-awal saya ketemu PDG Elizabeth, salah satunya yang ternyata beliau pun mau untuk serve gitu kan, mau menjelaskan hal seperti itu sih. Berarti banyak belajar juga Dimulai ya dengan senyuman, karena kalau buat kita kan yang penting senyum dulu, kalau nggak kita, takutnya nanti salah nih. Iya, Tapi di benar sini, sekali. it's okay, kita sama-sama bareng-bareng kok, kita sama-sama serve. Sama-sama belajar Sama-sama juga. belajar, Oke. betul. Terus kemudian kan sekarang menjadi presiden nih. Kenapa memilih menjadi presiden? Selain itu juga kalau kita melihat aktivitasnya dan sebagainya, apakah berpengaruh nggak sih menjadi seorang presiden di Lions ini? Benefitnya buat diri sendiri tuh apa sih? Entah nanti mendapatkan pelatihan-pelatihan gitu ya. Wah, kayaknya banyak banget nih yang mau ditanyain sama Bro Victor ya. Iya, benar. Saking antusiasnya kita dengan orang-orang milenial yang terjun di dunia sosial. Yes, betul. Saya lihat satu, kenapa jadi presiden gitu. Benar. Awalnya karena di Lions kita punya regenerasi, harus terus bergenerasi lebih baru. Meskipun saat ini saya 3 tahun jadi presiden. Not to say karena kan pandemic. Ya. Jadi memang ada proses yang harus kita buat gitu kan. Oke. Itu yang pertama, kenapa jadi presiden. Di samping memang as a leader memang sudah terbiasa untuk melakukan leadership. Dan as a leader we can do more, istilah kata gitu. Oke. Di challenge, di sudut hal-hal yang baru termasuk, ya salah satunya kalau dibilang benefit ya bisa ketemu Bro Radit, Sis Celia ini di sini gitu kan. Siap. As a president dari Lions Club. Oke, Nah, kalau sangat- dibilang benefitnya apa? Benefitnya kalau so far sih menurut saya yang saya rasakan sekarang ya lebih banyak teman dan menambah network ya. Oke. Dan tentunya lebih karena belajar. Tapi di samping juga ada satu sisi untuk kita bisa berbagi, memberi. Ketika diajak, Pres Victor nih kita mau ada baksos di sini, dan kadang-kadang kalau kita belajar kan ngomongin happiness mendapatkan satu hal itu nggak terlalu lama ya waktunya, tapi ketika happinessnya itu kita bisa berbagi, memberi di Lions Club, mungkin itu salah satu benefit yang sangat dirasakan. dirasakan gitu ya. Yang kadang-kadang memang happy ya ketika bisa apalagi bareng-bareng gitu kan, rame-rame gitu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang kebahagiaan seseorang gitu ya, kan kita bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan gitu. Kalau di Lions ini kalau nggak salah, mereka kan bukan penyedia dana yang harus tinggal menyalurkan, tetapi mereka memang benar-benar klub ini adalah otonom gitu loh. Nah, bagaimana Pres Victor untuk bisa mengaplikasikan dengan hal tersebut gitu loh. Oh, begitu gua masuk ke Lions Club ternyata kita tidak ada dana yang harus disediakan nih, kita harus berkreat gitu loh untuk bisa menyalurkan pada masyarakat. Bagaimana menyikapi hal itu? Yes, betul. Awalnya memang it's challenging. Ya. Karena betul yang tadi dari Radit sebutkan nggak ada dananya gitu, tapi justru kumpulin dana terus berbagi nih bareng-bareng. Nah, challenge-nya yang pertama ya harus awalnya meyakinkan diri sendiri dulu. Saya pun pertama join banyak pertanyaan, kenapa begini, apalagi kan sebagai anak muda Banyak yang kritis. dikritik. Ya. Kok begini, kenapa meeting mesti ketemu online aja Ya. gitu kan, hal-hal seperti itulah. Ya. Di sisi lain kita pun member di klub pun harus terus diyakinkan lah, Oke. yang that's one of the thing. Nah terus gimana terus menggerak ya dengan kita tahu ini loh, ketika kita bisa mengumpulkan bersama-sama dan berbagi, impact-nya jauh lebih besar. Kan kalau di Lions dihitung, Ya. kita sudah hitung berapa orang nih yang bisa kita bantu. Oke. Nah kadang ketika dengan kita memberikan sekian, tapi bisa membantu banyak orang dengan event-event, dengan aksi-aksi sosial dari Lions Club, nah itu yang akhirnya orang-orang tergerak. Oh, oke, dengan kita jadi bagian dari Lions, kita memberikan yang mungkin relatively tidak seberapa bahasanya, tapi bisa impact-nya tuh sampai seluruh dunia bahkan. Oke. Dimulai dari Indonesia tentunya, terpusatnya. Oke. Jadi di sana pun beberapa member, khususnya juga saya, oke, kita juga belajar untuk berbagi ya, memberi in praktek gitu. Oke. Ketika kadang-kadang kan
tidak mudah awalnya gitu kan. Ternyata oke, sedikit jadi latihan berbaginya itu. Oke. Gift-nya itu. Nah, di klubnya Bro Victor sendiri ini ada berapa anggota dan apakah semuanya selevel range usianya ini dengan Bro Victor? Oke, kalau anggota kita ada 20-25 gitu Oke. kan. Kalau range usia nggak macam-macam. Macam-macam. Karena kadang-kadang orang tua kita pun kita ajak ikut gitu kan. Oke. Untuk support. Jadi kadang-kadang kalau meeting itu sambil family gathering juga. Oke. Tapi ngajak teman-teman juga dari luar. Oke. Dengan Ada range-nya challenge khusus macam-macam. nggak sih ketika menjadi seorang, ini kan presiden nih gitu ya, secara usia kan muda nih, milenial gitu. Kemudian anggotanya kan tadi sampaikan ada bermacam-macam kayak gitu. Ada kesusahan nggak sih dengan anggota yang begitu sangat pluralnya gitu? Challenge-nya pasti ada, yaitu ketika kita misalkan ada regular meeting, diminta untuk datang, pasti selalu ada aja Yeah. hal-hal yang lebih penting gitu kan. Tapi kalau misalkan terkait kalau Lions Club, kalau urusan baksos biasanya pada semangat sih. Excited ya? Challenge-nya itu Oke. aja sebenarnya. Oh. Bro Radit. Gimana biasa. untuk terus menjaga merangkulnya Iya, itu kan. benar. Kekeluargaannya Ya, di itu. samping administrasi di Lions juga kita belajar administrasi yang tadi Celia bilang ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Meskipun beberapa juga kadang saya juga more than happy untuk bisa sharing berbagi, tapi ada hal yang baiknya secara profesional, secara administrasi tuh. Jadi setiap hal harus ada laporannya. Awal-awal ya itu tantangan. Aduh, Oke. ngapain sih harus ada laporan gitu kan? oke, Tapi ya kita belajar ya, sama-sama keluar dari kebiasaan kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Benar That's the sekali. challenge. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, sebagai anak milenial, kira-kira penting nggak sih kalau misalnya kita milenial kayak gini masuk dalam organisasi seperti Lions Club untuk misalnya membantu kita menjadi orang yang lebih leadership-nya kita lebih ditingkatkan ataupun bahkan Bisa nanti kita bisa berbagi dengan orang lain, juga dengan kayak orang gitu. lain kayak gitu. Sepenting apa sih? Oke, very good question, Celia. I think, tapi itu no doubt Ya, harus oke. banget sebenarnya. Ya. Jadi kita juga mau mengundang teman-teman siapapun dari Eljon TV di sini buat bisa join. Nanti bisa bareng-bareng, websitenya bisa diakses dimanapun juga. Bahkan ketika kita keluar negeri pun bisa connect dengan Lions yang lain dari seluruh dunia. Tapi poin utamanya kenapa generasi-generasi muda itu perlu, karena definitely we need regeneration. Oke. Fresh ide-ide baru, teknologi-teknologi baru, tim-tim yang baru, untuk terjun ke lapangan yang baru. Karena benefitnya, mungkin jangan mikir benefitnya dulu sih, tapi benefit ketika kita bisa berbaginya itu dulu deh. Berbagi nggak cuma finansial, Ya. tapi berbagi dari sisi pikiran, berbagi dari sisi ide, berbagi dari sisi energi gitu kan. Nah nanti we can get something, mulai dari network yang baik dan belajar dari senior-senior. Emang di Lions sih sebenarnya nggak ada senior, cuman kadang kita yang baru masuk kan kita merasa Menyebutnya. iya, ini lebih pada senior Lebih recognize nih. lah ya, Nah, pada lebih mereka. recognize. Oke. Yang sudah pengalaman lah gitu. Kita bisa belajar, oh ternyata seperti itu ya. Kita bisa belajar komunikasinya bagaimana, kita bisa belajar how we deal with people dengan khususnya berbagai macam generasi, berbagai macam latar belakang, berbagai macam budaya. Itu yang bikin oke, harus jadi bagian dari Lions Club. Oke, ada nggak sih sosok yang paling dikagumi? Kita pengen tahu ya. Mungkin yang selama ini menjadi Role modelnya. role modelnya. Ada nggak sih di Ada nggak sih di Lions Di yang Lions selama itu? ini? Oke, ini role model hidup saya nih. Saya harus menjadi seseorang seperti ini ke depannya. Kalau role model, kalau ditanya sekarang, Ya. mungkin kalau saya masih sama DG dulu kita bilangnya Ya. DG itu District Governor Oh, gitu oke. ya. Sekarang berarti jadi PDG, Ya. Past District Governor Willy Dharma. Oh, Willy Swandi Dharma. Ya, Oke. Willy Swandi Dharma, karena beliau yang pertama kali ngajak, ya beliau ini yang saya kritis nanyain terus gitu kan. Saya udah ikut banyak organisasi, saya udah aktif di organisasi, kan biasa gitu Ya, ya kalau betul. anak muda. Ngapain lagi nih harus siapin waktu lebih, harus ini segala macam. Nah, beliau yang juga dengan sabar menjelaskan, terus beberapa kali kadang di saat itu saya DG gitu kan, DG yuk kita ketemu ngobrol, bahkan di coffee shop beliau nyediain waktu buat ngobrol gitu, cuman ini anak muda yang baru mau masuk gitu kan. Tapi mau meluangkan waktu Betul, untuk ketemu gitu ya. karena kadang-kadang at some point, bahkan di posisi sekarang saya
waktu itu kan sebenarnya yang paling berharga Betul, ya. That's betul, why betul. thank you juga bisa happy ngobrol nih Ya. sama Bro Radit, si Celia di sini. Ya. Jadi Oke. gitu. Thank you untuk Tapi ada tips PDG nggak? Willy Oke, Darto. ada tips nggak sih untuk anak-anak milenial saat ini? Mungkin kan Kak Victor juga sudah aktif berbagai organisasi, pekerjaan, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan sosial seperti saat ini. Ada tips nggak sih kalau misalnya ketika kita masuk organisasi lainnya dan menyibukkan diri kita lagi, tapi kita tuh tetap bisa nge-manage waktu kita? Oke, kalau ngomongin tips, mungkin kita ngomong Pareto Principle 20-80%, kita fokus di 20%, Ya. atau bisa ngomongin Podomoro juga, itu istilah kata kita fokus ke satu hal, lalu nanti fokus ke hal yang lain. Tapi dalam artian, that's tools yang bisa kita pakai gitu kan. Tapi di sudut pandang lain, kalau menurut saya, terjun dulu aja, yang penting taking actionnya dulu, karena kan kadang orang banyak pemikirannya, nanti saya mana cukup nih waktunya, saya mesti begini-begini, sekarang aja juga udah sibuk, nanti mau hangoutnya gimana, waktu healingnya kapan gitu kan sekarang. Tapi terjun dulu saja, jangan mikirin benefitnya dulu, itu belajar, been there done that. Saya pertama mikirnya justru, oke, saya bisa dapat benefit apa nih dengan ikut Lions, nanti saya bisa kenal ini, saya bisa kenal ini. Ya. Oh, jangan-jangan nanti bisa jadi klien nih. Ya. Nah, itunya kita hapuskan dulu. Karena ketika awalnya motivationnya ke sana, nanti nggak enjoy. Tapi lebih baik, oke, dengan tagline-nya Lions Club We Serve, ketika kita masuk, apa nih yang bisa kita berikan nih? Jadi benar-benar memaknai We Serve-nya tadi Betul, ya? Oke. meskipun challenge pasti ada. Karena kebanyakan di Lions Club, tidak, istilah kata data dan faktanya itu kebanyakan yang memang sudah senior, Ya. baik secara pelayanan pengabdiannya di Lions, juga secara usia. Usianya, oke. Jadi kadang-kadang kita pun harus betul-betul bisa mengontrol emotion ketika kita memberikan idea, apalagi dengan teknologi gitu ya. Harus betul-betul tahu cara dan waktu yang pas. Kadang-kadang kan tidak mudah orang untuk berubah. Ya, betul. Seperti di saya, kita ngomongin teknologi, produk dari saya dreamtalent.id bisa membantu untuk ngecek psikometrik personality orang, teknologi banget, AI, personality segala macam. Nah, itu sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan Lions ya sebenarnya? Yes, Oh, oke. salah satu toolsnya sebenarnya dari situ tadi juga saya lihat. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang people service banget, ketika dilakukan assessment seperti main games, nanti muncul full, wah ini cocok banget nih kalau jadi Lions. Itu salah satu toolsnya. Oh gitu ya. Oke, ngomong-ngomong ya, ada mimpi apa Bro Victor untuk di Lions Club ini? Lions Club tuh harus seperti apa mungkin ada impian khusus? Impian kalau personal untuk klub sendiri sebenarnya biar terus bisa meregenerasi. Jadi looking for the next president gitu kan, udah pasti itu yang pertama. Tapi kalau untuk Lions secara keseluruhan, keep serving. Nanti harapannya sih bisa ikutan, karena Lions banyak acaranya, ada conference bahkan sampai ke luar negeri gitu kan. Oke. Impiannya sih pengen ikutan, jadi ngelihat yang betul-betul rame. Jadi kita mewakili Indonesia, tarian Indonesia, budaya Indonesia. Mungkin kalau saya lihat udah lebih pengalaman ya, gitu, sebagai putri. Nah, saya ada dream ke sana juga. Jadi pengen nyiapin waktu, bisa bareng-bareng dengan Lions yang lain, fellow Lions kita menyebutnya, bisa mewakili Indonesia dan connect dengan seluruh Lions di dunia. That's one of the dream. Di samping terus surfing pastinya, Benar membantu sekali. lebih banyak orang lagi. Aduh, Bro Victor, thank you banget. Thank you. Ini kalau kita ngobrol lebih panjang, tapi apa boleh juga karena waktunya membatasi untuk kita semuanya. Sekali Yes. lagi, thank you so much untuk sudah bersharing pada kita semuanya dan juga pemirsa Eljon TV pada kesempatan Thank you. hari ini. Sekali lagi, thank you. Thank Sehat you. selalu dan sukses untuk usahanya juga. Thank you Bro Radit. We serve tadi ya, diutamakan We serve. nilainya. Oke. Oke. Thank you juga, Baik. Sis Celia. Oke. Pemirsa Eljon TV dan juga fellow Lions semuanya, itu tadi pembicaraan kita bersama dengan Presiden Victor Usman terhadap dengan Lions Club. Apa yang sudah diberikan pada kita semuanya bisa menginspirasi dan kita bisa menjadi bagian dari organisasi pengabdian berskala internasional Lions Club. Oke, saksikan terus We Are Lions bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga Saya Raditya, sampai jumpa di lain kesempatan dalam program We Are Lions. Sampai jumpa.
Halo semuanya, saya Ros Ananda Mutira Kansil, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 6. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.